Selamat siang, salam bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Mugina. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kaligundang, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya masuk dalam kelas 6 kelompok 4 pada kelas Edmodo saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam kelas Edmodo, tentunya kita harus masuk ke dalam atau join ke dalam kelas Edmodo. Kita bisa mengakses dari dua cara. Yang pertama adalah dengan kita masuk ke dalam Google Chrome atau kita bisa masuk ke dalam Mozilla. Nah, alamat yang kita cantumkan atau kita masukkan ke Mozilla ataupun ke dalam Google Chrome sama saja, yaitu kita bisa mengetikkan dengan alamat https://www.edmodo.com, atau bisa kita akses juga selain di internet, di komputer, kita juga bisa mengakses melalui Android kita atau smartphone kita. Alamatnya sama, ada di www.edmodo.com. Setelah muncul layar seperti ini, layar yang ada seorang siswi ini, kita bisa klik join atau kita bisa klik masuk ya, dengan kita menuliskan alamat email kita dan juga password kita. Kemudian kita klik masuk, maka nanti kita akan memperoleh tampilan seperti ini. Ini adalah kelas saya, kelas Edmodo saya yang sudah saya buat. Adapun kelas yang saya buat pada kelas Edmodo ini, saya beri nama dengan kelas kewirausahaan. Kenapa? Karena kebetulan di SMK Negeri 1 Kaligundang ini saya mengajar kewirausahaan khususnya di kelas 12, sebanyak 12 kelas. Bagaimana cara siswa-siswi bergabung pada kelas kewirausahaan saya? Nah, berikut caranya. Anak-anak atau siswa bisa join ke dalam kelas kewirausahaan dengan cara mereka mengetikkan kode grup saya. Saat ini kode grup saya adalah 87kaki73. Jadi mereka bisa mengetikkan kode grup ini. Bagi mereka yang sudah mempunyai akun di Edmodo, mereka bisa langsung masuk ke dalam grup kewirausahaan, atau bisa juga kita pakai URL grup umum, yaitu dengan https://edmodo.com/public/kewirausahaan. Nah, ini adalah anggota grup saya, sebagian dari anggota grup saya, anak-anak kelas 12 AK2. Saya pilih di AK2 karena yang untuk akses ke internetnya lebih mudah dibanding yang lain, karena ketika saya mengajar ini ada lab yang kosong sehingga bisa saya manfaatkan untuk praktek mereka di kelas Edmodo. Nah, bahan ajar yang saya pergunakan kepada murid-murid saya itu adalah bahan ajar yang saya masukkan ke dalam library, karena pada saat pelatihan Edmodo saya masuk ke dalam materi KD3, yaitu menjalankan usaha kecil, maka saya memberikan materi tentang mengelola sumber daya manusia dan bahan baku. Ini sesuai dengan materi yang saya ajarkan 2 minggu yang lalu. Kemudian saya juga membuat soal-soal pada Edmodo ini. Ada 2 soal yang saya sudah berikan kepada siswa saya. Yang pertama adalah berupa kuis. Kuis yang saya berikan kepada siswa saya ada 10 nomor, dan untuk tugas saya berikan kepada siswa saya, dan siswa saya harus mengerjakannya dengan cara mereka harus melampirkan atau membuat email kepada saya untuk mengerjakan Edmodo ini. Kemudian ini adalah contoh hasil pekerjaan siswa saya ketika mereka mengerjakan tugas kedua. Mereka membuat uraian pekerjaan, bagaimana cara memotivasi karyawan mereka harus buat, kemudian mereka melampirkan dan mengirimkan pada kelas Edmodo saya. Ini adalah salah satu hasil dari mereka. Kemudian ini adalah hasil dari siswa-siswi saya ketika mereka mengerjakan kuis. Ada 10 nomor kuis yang mereka kerjakan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dari pekerjaan siswa saya ketika mengerjakan kuis dari 10 soal ini, kita bisa melihat hasilnya dengan cara, atau salah satunya pada analisa soal ini. Sekaligus kita bisa melihat analisa soal, apakah soal yang saya buat itu sulit, mudah, ataupun sedang. Dengan cara kita melihat hasil ini,
Kalau warna merahnya banyak, itu berarti siswa mengerjakan tapi salah. Sedangkan kalau hijau seperti nomor 2, 7 dan 9 ini berarti 100% siswa saya mengerjakan dengan benar. Nah, khusus nomor 10 berarti ini sulit. Kenapa? Karena 50% siswa saya tidak bisa mengerjakan dan 50% yang bisa mengerjakan. Aktivitas di grup saya itu yang pertama, karena saya memberikan 2 tugas pada siswa saya, maka ini ada tugas pertama dan ada kuis yang mereka kerjakan. Ini adalah bukti pengerjaan mereka dan ini adalah juga bukti penyerahan tugas-tugas mereka pada kelas Edmodo saya. Kemudian ini adalah aktivitas siswa-siswi saya di kelas. Ya, ketika mereka join ke dalam kelas Edmodo di sebuah lab di akuntansi. Ini adalah anak-anak kami yang sedang join ke dalam Edmodo, ada yang sedang membuka, ada yang sudah mulai mengerjakan, ada yang dalam proses. Ya, jadi masing-masing agak berbeda tergantung pada jaringan yang ada saat itu. Ya, jadi kesan memanfaatkan Edmodo di kelas adalah yang pertama, guru lebih mudah memberikan pekerjaan rumah sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, untuk siswa juga dapat mengakses Edmodo dan mengerjakan tugas yang diberikan guru dimanapun dan kapanpun mereka berada. Selain di sekolah, mereka juga bisa mengerjakan di rumah. Ya, mereka bisa mengerjakan di rumah masing-masing asalkan ada kuota dan ada jaringan yang tersedia. Dan yang ketiga, orang tua murid juga bisa memantau aktivitas belajar anaknya melalui Edmodo. Itu di antara manfaat yang ada. Selain itu, saya juga merasakan bahwa ketika menggunakan Edmodo, kita juga bisa memanfaatkan nilai-nilai yang pada tugas Edmodo kita bisa pakai untuk nilai di rapor. Ya, itu yang bisa saya berikan pada kelas Edmodo ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada kelas pelatihan yang lainnya. Salam digital.